Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Ermi akan membahas materi yaitu menyusun neraca lajur. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu jurnal penyesuaian. Materi ini ada di mapel dasar-dasar AKL. Untuk elemennya yaitu lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga kelas 10 di semester 2. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu menjelaskan pengertian neraca lajur, memahami fungsi neraca lajur, menjelaskan bentuk-bentuk neraca lajur, menerapkan prosedur penyusunan dan menyusun neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur adalah suatu kertas kerja atau daftar yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo-saldo di setiap akun yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan. Apa fungsi dari neraca lajur? Yaitu yang pertama, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, meringkas data baik data neraca saldo maupun data penyesuaian, serta membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Kemudian bentuk neraca lajur itu ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom. Pada kesempatan ini yang kita buat yaitu 10 kolom. Isinya yaitu yang pertama kita harus membuat judul dulu, nama perusahaan, neraca lajur, kemudian di sini yaitu per. Kenapa per? Karena kita buat yaitu pada akhir periode tersebut. Kolom yang pertama yaitu nomor akun. Di sini nomor akun diisi dengan nomor akun. Kita mengisi nomor akun ini harus urut mulai dari yang terkecil. Berikutnya, kolom berikutnya yaitu diisi nama akun. Data ini kita ambilkan yaitu dari neraca saldo sebelum kita membuat neraca lajur. Kemudian di kolom neraca saldo nanti akan kita isi nominal untuk masing-masing akun yang ada di neraca saldo. Jadi ini datanya kita ambilkan dari neraca saldo. Kolom berikutnya yaitu ayat penyesuaian. Data ini kita isi dengan nominal-nominal yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi datanya kita ambilkan dari jurnal penyesuaian. Berikutnya yaitu kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ini nanti kita mencari selisih antara nominal yang ada di neraca saldo dengan di jurnal penyesuaian. Yaitu nanti kita gabungkan di sini, kita cari selisihnya. Kemudian berikutnya kolom laba rugi. Di kolom ini hanya berlaku untuk akun nominal, yaitu akun dengan nomor kode 4 sampai ke bawah ya. Kalau itu perusahaan besar berarti akun nominalnya nanti kodenya sampai 9. Kemudian kalau di kolom neraca yaitu khusus untuk akun real yaitu
akun dengan nomor kode 1 sampai 3. Sekarang kita bahas mengenai cara membuat neraca lajur dari kelanjutan dari perusahaan jasa fotokopi Mulya Jaya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal penyesuaian sampai posting ke buku besar. Sekarang kita buat yaitu neraca lajur. Kita buat kolomnya. Yang pertama yaitu kita tulis nama perusahaan dulu, yaitu perusahaan jasa fotokopi Mulya Jaya. Kemudian formatnya yaitu neraca lajur atau worksheet. Kemudian pernya sesuai dengan periodenya yaitu 31 Juli 2023. Kemudian kita isi yaitu nomor akun dulu, kemudian nama, serta neraca saldo yang ada di neraca saldo kemarin. Kita lihat, ini neraca saldonya kemarin. Ini ya, ini kita masukkan, kita pindahkan di sini. Jadi kas, kemudian dan seterusnya. Totalnya yaitu sebesar 425.400. Kemudian dari jurnal penyesuaian kemarin, ternyata ada akun tambahan ya. Ada akun tambahan. Jadi dari akun ini ternyata ada akun tambahan. Akun tambahannya kita tulis di bawahnya jumlah ya. Kemudian kita urutkan mulai dari nomor akun yang terkecil kemarin yaitu akumulasi penyusutan. Di sini belum ada, makanya kita masukkan. Kemudian ada akun lagi yaitu beban sewa. Di sini belum ada, maka kita masukkan beban sewa. Kemudian beban perlengkapan, di sini belum ada, maka kita tambahkan di bawahnya. Kemudian beban penyusutan peralatan, di sini juga belum ada, maka kita tambahkan di bawahnya. Nah, ini kita copy, kemudian kita letakkan di neraca lajur. Jadi yang pertama yaitu kita memindahkan data neraca saldo di neraca lajur yang kolom neraca saldo, mulai dari nomor akun, dan saldo-saldonya. Oke, kemudian kita jumlahkan. Kemudian kalau ada tambahan akun yang di sini belum ada, maka kita letakkan di bawahnya ini. Dan harus kita urutkan mulai dari yang terkecil. Langkah berikutnya setelah kita memasukkan neraca saldo, sekarang kita memasukkan nominal yang ada di ayat penyesuaian. Mohon maaf ya, ini penyesuaian. Kita buka penyesuaiannya. Yang pertama yaitu beban sewa. Sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Kita lihat di sini beban sewa. Kita letakkan di kolom penyesuaian sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Beban sewa debit sebesar 3 juta rupiah. Berikutnya, sewa dibayar di muka sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Sewa dibayar di muka sebelah kredit, berarti ini 0. Kredit 3 juta rupiah. Di kas tidak ada penyesuaian, berarti kita beri 0. Kemudian di piutang juga tidak ada penyesuaian, kita beri 0. Berikutnya yaitu penyesuaian yang kedua, beban perlengkapan sebelah debit 3.600. Beban perlengkapan di sini.
0. Berikutnya yaitu sebelah kreditnya perlengkapan sebesar 3.600.000. Perlengkapan debitnya 0, 3.600.000. Berikutnya yaitu penyesuaian yang terakhir, beban penyusutan peralatan sebesar 2.500.000. 2.500.000. Kreditnya 0. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit sebesar 2.500.000. Jadi di sini 2.500.000. Kemudian kita totalkan, kita jumlahnya harus sama. Antara debit dan kredit jumlahnya harus sama. Jadi penyesuaian yaitu sebesar 9.100.000. Harus sama dengan totalnya di sini yaitu 9 juta. Langkah berikutnya ini tadi berarti di sini tidak ada penyesuaian, kita coret semuanya. Lanjut berikutnya kita mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah kita menggabungkan antara neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Kita gabungkan. Yang pertama kas. Kas neraca saldonya di sebelah debit sebesar 214.400. Di penyesuaian 00. Berarti di sini yaitu 214.400. Kita buat dulu. 214.400. Kreditnya 0. Berikutnya piutang. Piutang neraca saldo sebelah debit 12.400. Di penyesuaian 0. Berarti di sini 12.400 kurang 01. Kemudian di sini 0. Berikutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebelah debit 72 neraca saldonya. Di penyesuaian ternyata sebelah kredit. Berarti di sini harus kita cari selisihnya. Yang besar adalah yang di sebelah debit. Ini kita tambah dengan debit yang ada di penyesuaian ternyata 0. Kemudian kita kurangi kredit yang ada di penyesuaian. Mohon maaf. Ini dikurangi urutnya ini yaitu 3 juta. Berarti di neraca saldo setelah penyesuaian, sewa dibayar di muka yang tadinya 72 ternyata dikurangi 3 juta, berarti masih ada di sebelah debit sebesar 69 juta. Lanjut perlengkapan juga demikian, kita lihat debit sebesar 8.600. Di penyesuaian ternyata kredit. Berarti ini nanti yaitu ini di debit ditambah dengan penyesuaian yang di debit 0, kita kurangi dengan penyesuaian yang ada di kredit 3. Berarti perlengkapan setelah diadakan penyesuaian sebesar 5 juta rupiah. Ini harus menunjukkan sama dengan di data penyesuaian ini tadi. Ya. Berikutnya peralatan. Untuk peralatan
Ternyata di penyesuaian tidak ada. Berarti jumlahnya tetap 114. Kemudian di utang usaha ternyata di penyesuaian tidak ada. Di sini sebelah kredit. Berarti ini kita letakkan di sebelah kredit sebesar 7 juta. Ini tadi 0 semuanya. Berikutnya modal. Modal di penyesuaian kosong. Di neraca saldo 400 sebelah di kredit. Berarti di sini di neraca saldo setelah penyesuaian modal sebesar 400 juta. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa juga tidak ada penyesuaian. Di sini ada di sebelah kredit. Berarti di neraca saldo setelah penyesuaian juga sama. 18.400. Kemudian beban gaji. Beban gaji ternyata tidak ada penyesuaian. Di neraca saldo ada 4 juta, berarti di debit sebesar 4 juta rupiah. Ini 0. Ini juga 0. Jadi jumlah ini tidak boleh kita tarik ke sini, tidak boleh ya. Jadi ini 0. Berikutnya akumulasi penyusutan. Di neraca saldo tidak ada, yang ada di penyesuaian sebelah kredit. Berarti di neraca saldo setelah penyesuaian dia adanya di sebelah kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Beban sewa di neraca saldo tidak ada, adanya di penyesuaian sebelah debit. Berarti ini di sebelah debit 3 juta rupiah. Beban perlengkapan juga demikian, di sini nggak ada, adanya hanya ini di sebelah debit, berarti ini kita pindahkan di sini. Beban penyusutan juga sama, di neraca saldo nggak ada, adanya di kolom penyesuaian sebelah debit, berarti di sini. Tuh, ini 0, 0, 0. Sekarang kita jumlahnya harus imbang antara debit dan kredit. Jumlahnya sama sebesar 427.900. Setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan mengisi kolom laba rugi atau kolom neraca. Diingat-ingat, kolom laba rugi itu diisi untuk akun nominal. Untuk mengetahui akun nominal yang mana? Akun nominal itu mulai dari pendapatan. Ya, mulai dari pendapatan. Atau dengan nomor 4. Ya, kita lihat nomor 4. Ini. Sedangkan ini 1, berarti ini masuk yang kelompok real. Jadi kita lihat di kas apakah termasuk laba rugi. Kas karena kelompoknya 1, berarti di sini 0. Debit kreditnya 0. Jadi saya ulangi lagi, untuk laba rugi itu diperuntukkan akun-akun yang kelompok 4 sampai terakhir. Nah, jadi kelompok 4 sampai terakhir. Data yang akan kita masukkan ke laba rugi dan neraca itu kita ambilkan dari ini. Ya, kita ambilkan dari saldo-saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian.
Jadi kita ambilkan dari sini. Jadi kita tidak usah memperhatikan di kolom-kolom sebelumnya. Kemudian sebagai dasar untuk penentuan laba rugi, yaitu yang di kolom ini adalah akun nominal atau akun laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan dan beban. Nah, berarti nanti yang atas ini kas sampai modal ini kita kosong. Ini sampai modal. Ini kita kosong. Kemudian ditambah dengan di sini ada akumulasi penyusutan. Berarti akumulasi penyusutan tidak boleh berada di sini. Jadi akun dengan kode 1 sampai 3 itu tidak boleh berada di sini. Sedangkan 1 sampai 3 bolehnya ada di neraca. Sehingga yang pendapatan ini tadi kelompok 4, 5 ini tidak boleh berada di sini. Nah, ini tadi juga jumlah, ini tidak kita masukkan di situ. Kemudian kelompok ini juga tidak boleh masuk di sini. Sehingga sekarang kita pindahkan ya. Jadi laba rugi ini tidak boleh. Jadi ini tidak boleh masuk sini. Berarti semuanya 0. Ini bolehnya di sini. Kemudian baru pendapatan ini. Berarti di sini 0. Kemudian ini 18.400. Kemudian bawahnya sebelah debit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu beban sewa. Beban di sini debit 3 juta. Atau dapat juga kita buat seperti ini sama dengan ini. Terus. Nah, sedangkan di sini adalah 0. Kemudian kita jumlahkan. Untuk penjumlahan ini tentunya nanti tidak sama. Antara debit dan kredit tidak sama. Ya, nanti ada selisih. Selisihnya nanti antara yang ada di kolom laba rugi dan di kolom neraca, selisihnya harus sama. Sekarang kita pindahkan untuk neraca, berarti neraca ini mulai dari sini. Sebelah debit. Kita masukkan debit. Kemudian ini 0. Ini ada kredit. Kita jumlahkan kredit. Kemudian di sini ada akumulasi, yaitu sebelah kredit. Sekarang kita cari selisihnya. Antara di kolom laba rugi, antara kolom debit dan kolom kredit. Kolom kredit itu pendapatan, kolom debit adalah beban. Ternyata lebih besar yaitu pendapatannya. Pendapatannya 18.400, bebannya 13.100.
100. Kita cari selisihnya, yaitu kita letakkan di jumlah yang kecil, 18 kita kurangi 11.100. Selisihnya ini. Kalau pendapatannya lebih besar dari beban, berarti ini merupakan laba. Kita beri keterangan di sini, yaitu laba. Kalau misalkan ternyata lebih besar yang ada di beban-beban, berarti rugi. Sekarang kita cari apakah di neraca selisihnya juga sama 5.300, tapi ini letaknya nanti kebalikannya dari selisih yang ada di kolom laba rugi. Ini yang paling besar yaitu 414.800. Kemudian di sini 409. Berarti selisihnya 414 kita kurangi dengan 406. Sama yaitu 5.300. Ini juga laba. Ya. Sekarang kita cari totalnya harus sama paling bawah. Totalnya sekarang sama di laba rugi dan di neraca. Kemudian kita tutup dengan garis 2. Ini jadi laba ruginya sebesar labanya sebesar 5.300. Ini caranya kita membuat neraca lacur. Oke, jadi dipelajari pelan-pelan, difahami, insya Allah nanti akan bisa. Demikian penjelasan dari Ibu Ermi. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.